Halo, jumpa lagi dengan saya Dega Febiarsa. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana memanfaatkan Google Classroom dan Microsoft Word fitur track change atau editing track yang lebih dikenal dengan editing track untuk melaksanakan pembimbingan skripsi secara daring. Ini dalam rangka WFH ya, work from home. Jadi menjembatani antara dosen dan mahasiswa yang sedang skripsi untuk melaksanakan bimbingan secara daring atau online. Nanti kita akan menggunakan Google Classroom. Apa-apa yang harus diperhatikan di Google Classroom terkait dengan kita fungsikan sebagai sarana atau penjembatan antara dosen dan mahasiswa dalam berbagi file atau naskah skripsi. Jadi mahasiswa mengunggah naskah proposal skripsi atau skripsi, kemudian dosen mengunduh, kemudian melakukan koreksi, memberikan komentar dengan menggunakan Microsoft Word Track Change, ya, fitur review di Microsoft Word. Nah, nantinya setelah direview, file tersebut akan dikembalikan lagi oleh dosen ke mahasiswa melalui Google Classroom kembali atau by email, silahkan. Jadi distribusi filenya ini terserah dosen dan mahasiswa sebetulnya. Cuman yang kita bahas kali ini ketika menggunakan Google Classroom, ya. Jadi karena beberapa keterbatasan di Google Classroom sehingga memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya proses distribusi dokumen atau file Word atau file doc atau docx ini bisa diunduh dan diunggah oleh keduanya. Oke, langsung saja kita melalui Google Classroom, ya. Saya tidak membahas bagaimana membuat akun karena sudah kami buat di tutorial yang lain. Kali ini yang dengan asumsi Anda sebagai dosen sudah memiliki akun Google Classroom. Demikian halnya dengan mahasiswa sudah memiliki Google Classroom. Oke. Jadi Google Classroom ini kita di bagian kelas, ya, kode kelasnya tinggal kita share aja ke mahasiswa. Kita kopikan kode kelas yang ini, kita berikan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa tinggal join kelas. Kemudian akan masuk ke sebagai anggota dari Google Classroom ini. Oke. Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan, jadi agar file yang diunggah oleh mahasiswa bisa di-download atau diunduh oleh dosen, dalam hal ini ada saya sebagai dosen, ini harus dilakukan melalui tab tugas kelas. Kenapa? Kalau di forum, ketika di forum mahasiswa mengunggah seperti ini, ya, mengunggah seperti ini, dosen hanya bisa mencetak, tapi dia tidak bisa mengunduh. Nah, ini kelemahannya kalau di forum. Nah, bagaimana agar dosen bisa mengunduh dan melakukan koreksi terhadap naskah proposal atau skripsi? Nah, mahasiswa harus mengunggahnya atau dosen terlebih dahulu membuat tugas kelas, buat tugas kelas, ya, buat tugas kelas, beri judul dan lain sebagainya. Nah, kemudian tugaskan, ya. Nah, jadi nanti seperti itu. Nah, ini saya sudah buat di sini, ya. Nah, ketika di sini, nah, mahasiswa bisa mengunggah. Nah, ini contoh yang sudah mengunggah. Saya ambil contoh ini, ya. Nah, ketika di tugas kelas ada tombol unduh di sini. Jadi dosen bisa mengunduh yang sudah diunggah oleh mahasiswa yang dibimbing.
Kita cukup klik, nanti proses unduh, file akan diunduh. Nah, sini. Kemudian kita bisa buka show in folder atau langsung di open. Kalau komputer sudah terinstall atau sudah ada aplikasi Word, tentunya biasanya sudah ada ya. Tinggal di open saja, open. Nah, open, maka akan terbuka Microsoft Office Word. Nah, kemudian ketika sudah terbuka di Microsoft Office Word, oke, kita baru bisa mulai. Nah, mulai apa ya? Jadi kita bisa mulai melakukan koreksi ya. Contoh ini ya. Ini logonya tidak proporsional. Kita bisa langsung bantu dengan size-nya kita reset dulu. Kita close. Nah, ini biar logonya lebih proporsional. Nah, ini beberapa koreksi. Kemudian begini. Fitur dari Microsoft Word untuk melakukan review, ini ada di tab menu review. Di sini kita bisa tambahkan komentar, ada track change. Nah, kita cukup aktifkan track change, kita klik. Oke, balance, oke. Show revision in balance. Balance itu dia berada di sampingnya. Kemudian review pane kita aktifkan. Nah, nanti ada panel review di sebelah kiri. Nah, jadi ini kita bisa langsung koreksi di sini. Misalkan kita temukan pengetikan yang tidak pas. Misalkan ini. Nah, kita otomatis inserted. Nah, ini. Nah, ini hal-hal semacam ini bisa langsung di ini. Nah, ini sudah terdeteksi, koreksinya akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi kita memang nah ini mungkin bisa tinggal kita ini, jadi kita memang benar-benar totally assisted. Jadi benar-benar membimbing baik itu secara tata tulis maupun substansi. Nah, oke. Kita coba ketika kita menemukan hal yang menurut dosen atau kita itu perlu kita komentarin. Misalnya kita sambil baca, kemudian kita melakukan koreksi atau catatan. Misalnya gini. Nah, misalnya saya memberikan komentar ini. Nah, cakupan masalah. Nah, ini saya tidak berkenan atau kurang pas bagi saya, misalkan. Masalah ada di sini. Nah, saya tinggal berikan komentar. Nah, ini saya blok aja. Mana yang mau kita berikan catatan. Nah, kemudian kita tambahkan komentar di sini. Nah, komen. Misalkan saya tidak suka kurang pas di awal kalimat. Kemudian ya, lakukan. Nah, seperti ini. Ini untuk memberikan catatan atas beberapa atau bagian di dokumen yang perlu kita komentari. Nah, itu ya. Itu contoh ya. Kalau seperti ini kita tinggal langsung aja, nanti ada keterangannya. Jadi mahasiswa bisa langsung tahu apa yang direvisi, apa yang di ini. Nah, kayak gini, output ini harusnya seperti ini. Ini harusnya dicetak miring. Nah, misalkan kayak gini. Nah, jadi langsung tahu. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, jadi seperti ini ya. Ini contoh dari sisi tata tulis dan bahasa, tata bahasa. Oke. Kemudian ada beberapa hal ini yang memang
secara substantif. Itu kita bisa masukkan di komentar. Nah, ini. Jadi kayak seperti ini sudah oke, sudah sesuai. Ini polanya seperti itu, tergantung lihat di panduan masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa hal catatan yang misalnya nanti nah mungkin kita ketika menyimak atau membaca akan menemukan. Jadi kita bisa dengan komentar atau langsung saja kita koreksi di ketikanya. Tapi mahasiswa bisa tahu apa yang dikoreksi. Nah, jangan gini. Oke. Nah, kemudian beberapa misalkan, nah contoh ini, nah saya mau ini penelitian relevan kebetulan ini secara substansi. Nah, substansi dia membahas tentang kita lihat judulnya kemampuan pramembaca. Berarti kata kuncinya pramembaca media pemutaran audiovisual. Nah, berarti di sini harus ada penelitian relevan tentang pramembaca dan audiovisual. Kalau mestinya ini karena basic ya, teori yang lama. Nah, ini bercerita. Nah, ini kita bisa komentar ini. Nah, penelitian relevan. Tambahkan penelitian relevan tentang pramembaca dan penelitian tentang audio visual tentang penerapan audiovisual dalam pembelajaran. Nah, ini maksudnya komentar yang sifatnya substantif. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kita tinggal tambahkan komentar. Nah, kemudian beberapa kita bisa nah tadi ini hipotesis. Nah, kita tambahkan hipotesis. Nah, ini ya. Nah, 0 misalkan titik-titik dapat titik-titik. Ini contoh. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti ketika mahasiswa pengen tanya lebih detail, nanti tinggal komunikasi via yang lainnya. Yang penting di file si mahasiswa sudah ada ada catatannya. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, ini ada observasi, pengamatan ya. Oke, perencanaan, tindakan, acting, pengamatan, reflecting. Nah, waktu penelitian ini, nah, misalkan kita mau komentarin di sini. Ini kebetulan lagi pandemi. Perhatikan kondisi saat ini pandemi COVID-19. Pertimbangkan waktu pelaksanaan atau metode secara baik. Oke, misalkan seperti ini ya. Misalnya
seperti ini ya. Ini beberapa catatan yang kita berikan kepada naskah ini ya. Nah ini contoh, ini masalah teknis seperti ini ya, jadi akan otomatis warna merah, jadi apa yang kita koreksi jadi dia otomatis berubah ya. Nah kemudian ini variabel, ini media kata benda nih. Nah, media audio visual adalah objek, bukan variabel. Apakah yang dimaksud? Nah ini harus diperjelas. Misalnya ini substansinya ya. Nah ini, nah kemudian hierarki penomoran misalkan dari sini. Kita mau komentarin satu lagi, nah hierarki penomoran. Nah ini kita bisa komentarin nih. Di sini ya. Hierarki penomoran diversity. Kalau di sini 1, mungkin 1.1. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi itu beberapa fitur. Nah, seperti ini bisa langsung kita perbaiki. Nah, ini dari tata tulis. Nah, jadi kalau dari ini substansi kita juga. Nah ini contoh, ini harusnya di sini. Nah biar enggak ambigu, bisa komentar ini text plus plus dan plus 2 tidak di tengah, tidak memiliki persepsian seorang menjadi bagian dari itu. Nah ini ya, ini harusnya di sini. Nah misalkan seperti itu, jadi kita bisa langsung bantu saja di sini, atau ini bisa kita besarin seperti ini agar nah ini kita bisa langsung perbaiki. Nah mestinya seperti ini yang dimaksud ya. Ini contoh. Nah seperti ini. Nah ini akan mempermudah mahasiswa untuk apa sih yang dikoreksi oleh dosennya. Nah seperti itu, jadi bisa langsung tahu sehingga mempermudah ya. Itu beberapa fitur dari editing track ini. Kemudian kayak gini, ini kita mau komentar ini ya. Nah ini nggak relevan contoh. Nah ini antara Mr.
instrumen dan keterangan tidak relevan atau tidak nyambung di instrumen guru dan disebutkan anak yang diobservasi. Nah ini secara substansi. Nah ini yang dinilai anak atau guru. Nah ini misalnya seperti ini ya. Jadi itu beberapa hal tentang editing track. Jadi kita bisa langsung melakukan editing yang sudah ada catatannya, nanti dari mahasiswa juga bisa melihat. Nah ini contoh ya, indikator tidak jelas gambar secara detail apa yang diukur atau diindikasi. Nah ini jadi mahasiswa langsung bisa melihat catatannya di sini. Nah itu untuk editing track. Nah ini terkait ini juga penjadwalan nah misalkan ini tabel kita bisa komentarin. Terkait dengan nah ini komentar yang bisa kita berikan. Nah contoh ini, nah ini perbaikannya. Ini misalkan, nah ini oke. Jadi ini contoh dari review menggunakan fitur track change di Microsoft Word. Nah selanjutnya kita setelah selesai kita tinggal simpan saja. Kita bisa beri nama yang berbeda. Dan edisi. Nah seperti ini. Nah kemudian file yang sudah kita perbaiki kita bisa kirim lagi ke mahasiswa melalui Google Classroom kembali ya. Oke, jadi setelah di Google Classroom kita bisa unggah ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah kita bagikan lagi filenya. Nah tadi file hasil revisi itu kita tinggal kirimkan ke yang bersangkutan. Nah ini tinggal kita pilih untuk siapa. Ini kita hilangkan tandanya semua siswa. Kemudian tadi milik mahasiswa yang bernama Indrawati Kusuma, berarti kita cukup centang satu orang. Nah ini kita beri catatan. Nah seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan filenya. Nah ini. Oke. Jadi file bisa kita kirim ke mahasiswa melalui ini.
Jadi mahasiswa bisa melihat, ya. Atau agar bisa, nih, kita tinggal posting. Dan nanti mahasiswa bisa melihat perubahannya. Jadi bisa mengunduhnya. Oke, jadi itu panduan atau tutorial tips menggunakan Google Classroom untuk proses bimbingan skripsi, ya. Kita sebagai dosen pembimbing di kondisi situasi seperti saat ini, darurat COVID-19 yang tidak diperkenankan untuk tatap muka, sehingga kita bisa menggunakan fasilitas daring untuk pembimbingan skripsi, sehingga proses pembimbingan tetap lancar dan tetap bisa berjalan dengan baik dengan fasilitas internet. Oke, itu saja mungkin dari saya. Semoga tutorial ini bisa memberi manfaat bagi semuanya. Akhir kata, mohon maaf ketika ada kata-kata atau pernyataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share jika ini memang bermanfaat bagi yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa kembali.